Sungguh engkau telah melakukan suatu perkara yang mungkar dan sangat besar kemungkarannya. Melakukan kemungkaran yang sangat besar. Ya, disebutkan di sini nukro, artinya kemungkaran yang sangat besar. Baik. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala yang maha tinggi berfirman, fa'untolaqo, mereka berdua, Musa dan Al-Khadir pun beranjak pergi, ai ba'da dzalik. Maksudnya pergi setelah itu, setelah kejadian yang pertama, Nabi Musa alaihissalam gagal dari ujian kesabarannya, intolaqo, mereka berangkat. Hatta idza laqiya gulama, ketika mereka berdua menjumpai seorang anak kecil, waqad taqaddama annahu kana yal'abu ma'al ghilman fi qaryatin minal qura. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa seorang anak kecil tadi itu sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain fi qaryatin minal qura, di suatu kampung. Ya, wa annahu amada ilaihi bainahum wa annahu amada ilaihi min bainihim. Dan Al-Khadir itu sengaja menargetkan anak kecil ini dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Wa kana ahsanahum. Padahal itu anak kecil tadi itu yang paling cakep, yang paling ganteng, yang paling baik. Ahsanahum wa ajmalahum, yang paling ganteng, wa adwa'ahum, yang paling bersinar mukanya, sangat cerah sekali. Faqatalah, ternyata Al-Khadir membunuhnya. Waruya annahu ihtazza ra'sahu. Ada yang menyebutkan bahwa ini Al-Khadir itu menyembelih kepalanya, memotong kepalanya. Waqila, ya memotong, memenggal kepalanya. Wa qila radakhahu bihajar. Ada yang riwayat yang menyebutkan dipukul pakai batu. Wa fi riwayatin yaqtala'uhu biyadihi. Ada yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan bahwa diambillah kepalanya dengan tangan, gitu dia. Jadi diambil dengan paksa kepalanya. Wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir mengomentari wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan dengan redaksi wa ruya, wa qila, wa fi riwayatin, ini menunjukkan kurang kuatnya dalil kemungkinan, ya. Ruya, diriwayatkan, itu ketika diungkapkan dengan kalimat pasif, biasanya untuk menunjukkan lemahnya riwayat. Karena yang meriwayatkannya tidak disebutkan. Waqila, dikatakan, ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan? Nggak disebutkan, menunjukkan bahwa ini juga kemungkinan lemah. Karena yang mengatakan tidak ketahuan siapa. Wa fi riwayatin, dan ada riwayat, nggak disebutkan juga riwayat siapa. Wallahu a'lam. Yang terpenting bahwa Al-Khadir membunuh anak kecil tersebut. Demikian di tafsir Ibnu Katsir, jilid ke-5, halaman 181. Imam Ibnu Katsir mengomentari tentang atau menafsirkan ayat ini. Syekh As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di yang judul aslinya Taisirul Karimir Rahman, halaman 482 mengatakan, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza laqiya ghulama ay saghiran." Hulaman, dan beranjak pergilah mereka berdua hingga ketemu dengan seorang anak kecil. Ya, gulaman itu menunjukkan saghiran, anak kecil. Faqatalahul Khadir, maka Al-Khadir pun membunuhnya. Fashtadda Musal ghadab, maka Nabi Musa pun sangat marah. Ishtaddal ghadab, jadi marahnya sangat luar biasa. Wa akhadat al-hamiyyat diniyah, maka Nabi Musa alaihissalam pun juga muncul kemarahan yang dilatar belakangi oleh agama, bukan marah tapi dilatar belakangi oleh pengetahuan agama yang atau syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hina qatala ghulaman saghiran, ketika Al-Khadir membunuh seorang anak kecil, lam yudhnib, belum melakukan dosa apapun.
Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, Nabi Musa pun mengatakan, apakah engkau membunuh seorang satu jiwa yang masih suci tanpa ada pernah membunuh yang lainnya? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguhnya engkau telah membawa perbuatan yang sangat mungkar. Wa ayyu nukrin mithl qatl saghir. Wa ayyu nukurin atau wa ayyu nukrin mithl qatl saghir. Lalu kemungkaran yang mana yang lebih yang bisa menandingi kemungkaran membunuh anak kecil? Wa ayyu nukurin atau wa ayyu nukrin mithlu qatlis saghir. Kemungkaran yang mana yang bisa melebihi kemungkaran membunuh anak kecil? Artinya ini kemungkaran yang sangat luar biasa. Alladzi laisa alaihi dzambun, di mana anak kecil ini nggak punya dosa. Walam yaqtul ahada, dan juga tidak bunuh satu jiwa pun. Wa kanatil ula min Musa nisyana. Yang pertama, komentar Nabi Musa alaihissalam ketika Al-Khadir merusak kapal itu, disebutkan di sini, dilatar belakangi oleh nisyan, lupa. Ya, wa hadhihi ghairu nisyanin. Wa hadhihi, dan komentar yang kedua ini ghairu nisyan, bukan lupa. Gitu. Walakin adamu sabrin, tapi lebih karena tidak ada kesabaran. Ya, mungkin juga lupa. Nanti akan kita baca lagi. Mungkin juga lupa karena udah janji kan, janji. Tapi memang perkara kemungkaran yang besar itu membuat Nabi Musa alaihissalam lupa apa komitmennya, atau bahkan ya namanya juga kemungkaran kan gitu. Ya, bagaimana nggak ditolak? Dan harusnya pun kita demikian kita, kalau mendapati kemungkaran kita nggak boleh diam. Ya, sebagaimana yang Nabi pesankan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan power yang dimilikinya. Wa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan kemampuan yang dimilikinya secara langsung, ada aksinya, fa bilisani, maka dengan lisan, mengingatkan, nasihat, memberi peringatan, memberi nasihat yang meluruskan misalnya. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak mampu juga dengan ucapan, maka dengan hati mengingkari kemungkaran tersebut. Maka kita pun juga demikian hendaknya ketika melihat kemungkaran tersebut. Apalagi yang di hadapan kita bukan Al-Khadir. Ini kan halah khassah. Ini adalah kondisi spesial, kondisi khusus di mana Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Al-Khadir yang memang Allah Subhanahu wa taala pilih dan karuniakan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu juga nggak dimiliki oleh manusia yang lain. Artinya kita kalau melihat orang lain melakukan sesuatu yang salah dan pasti salah, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah kemungkaran. Nggak bisa dikatakan, oh itu Khadir, misalnya, nggak bisa. Wallahu a'lam. Baik, Syekh Tantawi mengatakan, wahuna lam yastati' Musa alaihissalam ay yasbira ala ma ra'a. Di sini juga Nabi Musa alaihissalam lam yastati', tidak mampu ayyasbira, untuk bersabar terhadap apa yang ia lihat. Au ayyakzim ghaidhahu. Juga Nabi Musa alaihissalam tidak mampu untuk menahan amarahnya, nggak bisa menahan kemarahannya. Faqala bistinkarin wa ghadab. Nabi Musa alaihissalam pun segera berkomentar, mengucapkan kata-kata, mengungkapkan kata-kata bistinkarin, dengan pengingkaran, wa ghadab, dan juga marah. Aqatalta nafsan zakiyyah,
Apakah engkau membunuh, bagaimana engkau membunuh satu jiwa yang suci, yang bersih. Ay tahirah bari'ah minadz-dzunub. Ay tahiratun bari'atun minadz-dzunub. Dia masih suci, bersih, bari'atun minadz-dzunub, terhindar, terjaga dari dosa-dosa, banyak dosa. Bi ghairi nafsin, tanpa ada jiwa yang telah dibunuhnya. Gitu. Ai bi ghairi an tartakiba ma yujabu qatluha. Ai maksudnya bi ghairi nafsin itu apa? Bi ghairi ayyat an tartakiba. Tanpa melakukan perbuatan dosa yang yujabu qatluha, yang mengharuskan, atau yujibu qatluha, yang mengharuskan, atau qatluha ya, bi ghairi an tartakiba ma yujibu qatlaha. Ya, tidak ada alasan, tidak ada perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh jiwa tersebut yang mengharuskan untuk dibunuh ini si jiwa yang bersih tadi itu. Li'annaha lam taqtul, karena dia tidak membunuh ghairaha, jiwa tadi itu tidak membunuh jiwa yang lain. Hatta tuqtas minha, hingga harus dikisos. Gitu. Dia nggak ngebunuh orang lain yang harusnya dia dikisos. Gitu. Jadi artinya orang kalau mau dibunuh berarti pernah membunuh dengan sengaja misalnya, itu berarti dia akan dikisos. Anna qatlaka li hadzal gulami kana bi ghairi haqqin. Maknanya, kesimpulannya bahwa pembunuhanmu terhadap seorang anak tadi ini kana bi ghairi haqqin. Itu tanpa alasan yang bisa membenarkan. Tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi anna qatlaka li hadzal gulami kana bi ghairi haqqin, tanpa ada alasan yang membenarkan untuk melakukan pembunuhan. Laqad ji'ta ayyuhar rajul syai'an nukra, atau syai'an nukra. Wahai rajul, wahai seorang laki-laki yang sangat mulia, sungguhnya engkau telah melakukan suatu perbuatan yang sangat nukro, sangat mungkar. Ai munkarun azima. Maksudnya adalah mungkar yang sangat luar biasa. Wasafa Musa, Syekh Tantawi ya, di jilid ke-8 halaman 555, At-Tafsir Al-Wasit. Kemudian di tafsir Ibnu Ashur, tafsir Ibnu Ashur, atau yang disebut dengan At-Tahrir wa Tanwir, jilid ke-15 halaman 378, Syekh Ibnu Ashur mengatakan wasafa hadzal fi'la bi annahu nukur. Musa alaihissalam, wasafa Musa, maksudnya ini tambahan dari saya, Nabi Musa alaihissalam mensifati perbuatan ini, perbuatan yang dilakukan oleh Al-Khadir ini, bi annahu nukur, bahwa ia nukur, wa huwa bi dhammataini. Ini Syekh Ibnu Ashur sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa secara basic beliau dari Tunisia ya, yang secara riwayat bacaan Al-Quran bukan riwayat Hafiz dari qiraat Imam Asim, tapi lebih ke qiraat Imam Nafi', dan dalam qiraat Imam Nafi' membaca dengan nukuro, atau juga Syu'bah membaca dengan nukuro dengan kaf berdhammah, nukuro dan nukuro. Tadi di awal saya katakan bahwa di sini ada dua qiraat, nukro dan nukuro. Beliau mengatakan bi annahu nukur wa huwa bi dhammataini, dengan dua dhammah, maksudnya nunnya dhammah dan kafnya dhammah. Alladzi tunkiruhul uqul. Maksudnya apa? Disebut nukuro itu alladzi, yaitu perbuatan yang tunkiruhul uqul, diingkari oleh banyak akal sehat. Uqul, akal tunggal, akal. Jamaknya uqul. Wa tastaqbihuhu. Dan akal yang sehat tadi juga menganggap itu suatu perbuatan tercela, yang buruk, sangat membenci perbuatan tersebut. Jadi akal yang sehat membencinya, mengatakan itu perbuatan yang qabih, tercela, mencela. Tastaqbihuhu. Jadi akal yang sehat tadi akan mencelanya. Fahuwa asyaddu minasyai'il imri.
Dan ini, perbuatan membunuh ini, atau nukur ini, adalah asyaddu minasyai'il imri. Lebih dahsyat dibandingkan dengan perkara yang imr. Yang disebutkan imro kan, disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Al-Khadir merusak kapal itu kan, Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an imro. Nah, nukro atau nukuro itu lebih dahsyat dibanding dengan imr. Li'anna hadza fasadun hasilun. Kenapa? Karena membunuh tadi itu, kan udah dibunuh tuh. Iya, sudah terjadi pembunuhan itu merupakan ini, maka disebutlah sebagai fasadun hasil. Suatu perbuatan merusak yang memang sudah ada, sudah terjadi. Fasadun, kerusakan hasil yang sudah ada, gitu. Sudah berhasil, bahasa kita hasil ya. Kerusakan yang sudah berhasil, yang sudah ada. Wal akharu, sedangkan yang lain, perbuatan Al-Khadir merusak kapal itu dari'atu fasadin, kama taqaddam. Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa ini adalah dari'atu fasadin, suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka mencegah kerusakan. Dari'ah itu mencegah, kemudian fasad itu kerusakan, mencegah dari kerusakan yang akan muncul. Jadi yang dilakukan oleh Al-Khadir, ngerusak itu belum sampai rusak kan? Belum sampai rusak. Belum juga ada yang nanti dia akan jelaskan oleh Al-Khadir, bahwa nanti akan ada ada perampok misalnya, atau raja yang akan merampok kapal-kapal yang bagus misalnya. Itu kan belum terjadi. Tapi di sini yang dilakukan oleh dan itu kapal belum rusak juga, masih aman, masih bisa berlayar. Sementara ini anak sudah dibunuh. Artinya ini fasadun hasil. Sementara yang kapal itu baru dzari'atu fasad, mencegah dari kerusakan, gitu. Wa wasafan nafsa tadi keterangan tentang disifati dengan nukur tadi ya. Lalu wa wasafan nafsa bizakiyah. Kita baca zakiyah pendek, yang lain baca zakiyah. Disifati dengan zakiyah. Zakiyah dari kata suci. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Disebutkan di surah Al-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mentazkiyah dirinya, mentazkiyah diri ya, nafs. Tazkiyah artinya mensucikan. Jadi kata tazkiyah itu berdasar dari kata ini juga, zaka yazki atau zakka yuzakki, artinya mensucikan, atau zakiyah berarti suci. Gitu. Beda lagi zakiyah ya. Kalau zakiyah itu cerdas, pakai zal. Jadi yang punya anak zakiyah atau zakiyah atau zakiyah atau zakiyah, pastikan mana yang dimaksud. Zakiyah atau zakiyah pakai zal, ataukah zakiyah dan zakiyah pakai zai. Ya. Pastikan lagi ya. Li'annaha disebut sebagai an-nafsuz zakiyah. Disebut sebagai zakiyah. Kenapa disebut zakiyah? Li'annaha nafsu ghulamin lam yablugh al-hulum. Karena ini jiwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh. Belum mencapai usia hulum, itu artinya telah bermimpi bagi laki-laki atau mencapai usia dewasa. Falam yaqtarif dzamban, juga tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu falam yaqtarif dzamban, maka dia tidak melakukan perbuatan dosa yang bisa mendapat hukuman atau sanksi. Fakana zakiyan tahiran, maka anak tadi itu zakiyan, seorang anak yang zaki, suci, tahiran, bersih. Waz-zaka'u az-ziyadatu fil khairi. Apa yang dimaksud dengan az-zaka'? Az-zaka' pakai zai, itu az-ziyadatu fil khair. Iya. Az-ziyadah artinya tambah, fil khair dalam kebaikan. Artinya ada tambahan dalam kebaikan. Artinya sudah baik, terus ada tambahannya lagi gitu. Az-ziyadah fil khair. Nilai lebih
nilai plus dalam kebaikan. Az-ziyadatu fil khair. Jadi az-zaka'u az-ziyadatu fil khair. Beda az-zaka ya. Az-zaka laki-laki yang pakai dzal itu az-zaka artinya kecerdasan. Gitu. Kalau zakiyah perempuan yang cerdas misalnya. Zakiyah perempuan yang suci. Gitu ya. Bersih. Gitu. Ini pemanaan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir berkaitan dengan makna kenapa disebut dengan nafsun zakiyah atau zakiyah dan syai'an nukura atau nukra. Wallahu a'lam. Baik. Lalu Syekh Ibnu Ashur memberikan wawasan kepada kita semuanya berkaitan dengan statement yang disampaikan di sini. Qala Ibnu Athiyyah. Imam Ibnu Athiyyah mengatakan, an-nunu min qawlihi nukra. Nun, huruf nun, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala nukra, huruf nun tadi itu nisful Quran, adalah tengah-tengahnya Al-Quran. Demikian kata Ibnu Athiyyah. Nanti dulu ya, jangan langsung diambil kesimpulan. Ai, nisfu hurufihi. Maksudnya, huruf yang paling tengah dari semua ayat Al-Quran. Waqad taqaddama anna dzalika mukhalifun li qaulil jumhur. Telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ashur di bab-bab sebelumnya atau di bahasan-bahasan sebelumnya bahwa pendapat ini mukhalifun, menyelisihi li qaulil jumhur, menyelisihi perkataan jumhur. Mukhalif. Ya. Jadi kata-kata ini mungkin bisa dijadikan bahasa harian supaya nggak jadi asing lagi ya. Mukhalif, menyelisihi misalnya. Jumhur itu berarti sebagian besar dari ulama. Bukan nama orang ya. Jadi liqauli al-jumhur. Mukhalifun liqauli jumhur, menyelisihi perkataan pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama. Jadi bukan nama orang jumhur ya. Bagaimana pendapat jumhur ulama? Inna nisfal Qur'ani, bahwa tengah-tengahnya Al-Quran itu huwa harfut ta'i, yaitu huruf ta min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yatalattaf. Itu. Jadi jumhur mengatakan bahwa tengah-tengahnya Al-Quran itu adalah huruf ta di wal yatalattaf fi hadhihi surah, yang terdapat di surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi ini. Jelas ya? Jadi huruf yang tengah, yang paling tengah dalam Al-Quran, menurut jumhur adalah huruf ta dari kata wal yatalattaf. Meskipun ada pendapat yang lain, Ibnu Athiyyah di antara mengatakan bahwa nukro itu, huruf nun di kata nukro itu tengah-tengahnya. Demikian Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-15 halaman 387 beliau menyampaikan ini.